Halo gengs, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini mengisahkan mengenai beberapa orang yang terpilih dari sebuah audisi yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan untuk dijadikan eksperimen psikologi selama 14 hari. Dan tak ada satu pria pun yang tahu mengenai apa eksperimen tersebut. Yang mereka tahu akan dibayar $1.000 per hari untuk mengikuti setiap peraturan yang tertera selama eksperimen itu berjalan. Penasaran dengan apa yang terjadi? Still in Nox TV. Film ini diawali dengan menampilkan seorang pekerja yang baru saja diberhentikan secara sepihak oleh perusahaannya. Tanpa alasan yang jelas, maka dari itulah terjadi demonstrasi besar-besaran. Film berfokus pada seorang pria yang bernama Travis, dan tak lama kemudian dia melihat seorang wanita yang bernama Bay yang ditabrak oleh seorang pria lain. Dengan sikap pedulinya, Travis pun dengan segera menolong Bay dengan menghajar pria yang menabrak Bay tersebut. God, it's yours. Come on, hypocrite! Let's go! Fucking hypocrite! Setelah kejadian itu, Bay mengajak Travis untuk pergi ke sebuah bar dan bercerita sedikit tentang masa lalunya. Selain itu, banyak juga mengatakan bahwa dia berencana untuk pergi ke India, yang dimana Travis terkejut dan berharap bahwa mereka bisa bertemu lagi. Can I see you again? Lalu scene berlanjut kepada Travis yang melihat sebuah koran di sana. Dia melihat info lowongan kerja. Jadi dalam koran tersebut menjelaskan bahwa suatu pekerjaan yang gajinya itu sebesar $1.000 sehari. Dan pekerjaannya itu adalah menjadi sebuah subjek dari sebuah eksperimen yang rencananya akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu. Akhirnya di sana Travis berniat untuk melamarkan dirinya dan bertemu dengan pelamar lainnya yang bernama Beris. Di sana juga Travis dan pelamar lainnya bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Archuleta yang menjadi pelopor dari eksperimen ini. Akhirnya sang ilmuwan ini menjelaskan bahwa mereka akan simulasikan kehidupan di dalam penjara, di mana simulasi ini dilakukan di tempat yang benar-benar safety. Bahkan sang ilmuwan itu menjelaskan bahwa seluruh orang akan dibuat senyaman mungkin, walaupun ada hak sipil yang beberapa akan mereka cabut. Namun seperti biasa, Travis dan yang lainnya harus menjalani tes pendek dengan pertanyaan yang masih pada umumnya. Selain itu, Travis dan yang lainnya juga diminta untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana mereka semua harus menonton beberapa video kekerasan sebagai bentuk eksperimen pertama. Dan setelah melakukan hal itu, terlihat Travis pun kembali menemui Bay yang saat ini sudah menjadi kekasih Travis. Dan pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir mereka sebelum dia memasuki penjara dan Bay berangkat ke India. Setelah itu, semua peserta eksperimen dijemput oleh sebuah bus menuju ke sebuah penjara penelitian. Mereka diturunkan di sebuah fasilitas yang berada di sebuah perkebunan kopi. Dan baru saja turun, ada seseorang yang menderita diabetes meminta agar dia diizinkan untuk membawa tasnya tersebut karena suntikan insulinnya berada di dalam tas itu. Tapi karena fasilitas itu adalah penjara, maka dia tidak diizinkan membawa tasnya masuk ke sana. Di hari pertama saat sampai di fasilitas tersebut, ilmuwan itu memberikan briefing kepada semua eksperimen. Mereka semua diberitahukan kalau selama 2 minggu ke depan semua hak warga sipil mereka otomatis akan dihilangkan, dan yang keberatan dipersilahkan untuk mundur. Dan ilmuwan itu menjamin keselamatan mereka semua saat eksperimen dilakukan, dan tak ada kekerasan selama eksperimen. Dan seandainya ditemukan tindak kekerasan, eksperimen otomatis digagalkan, dan yang pastinya tidak ada bayaran sama sekali. Setelah semuanya paham dan setuju, ilmuwan itu memanggil nama-nama orang yang telah dipilih untuk berdiri, dan sisanya yang tak disebutkan disuruh memasuki ruangan sel atau penjara. Sedangkan beberapa yang disebutkan namanya tadi ditugaskan menjadi seorang sipir atau petugas penjara. Setelah itu, ilmuwan itu memberi briefing semua orang yang ditunjuk sebagai sipir penjara. Dia menjelaskan semua aturan-aturan yang berada di dalam penjara tersebut. Salah satunya yang dipertegas, tahanan tidak diperizinkan untuk menyentuh petugas. Seandainya para tahanan melanggar, para sipir ini diberikan waktu 30 menit untuk menentukan hukuman yang pantas. Jika melanggar, lampu alarm akan menyala dan eksperimen akan dihentikan. Setelah memberikan briefing tersebut, ilmuwan itu pergi dari fasilitas itu. Adegan sipir dan tahanan pun mulai dijalankan. Para tahanan dimandikan di sebuah ruangan dan disaksikan oleh para sipir. Setelah semua selesai mandi, Chess menyuruh semua tahanan berbaris di depan sel mereka dan memberikan briefing kepada mereka semua. Para tahanan ini selama 2 minggu ke depan akan dipanggil sesuai dengan nomor tahanan mereka dan tidur pada masing-masing sel. Karena semua tahanan ini merasa hanya permainan, mereka tetap melanjutkan instruksi dari Chess dengan tertawa dan cemooh ketika ia berbicara.
Lalu Travis yang sekamar dengan Nick dan Benji, saat Travis mengajak Nick berkenalan, Nick langsung melihat kamera CCTV. Entah apa yang dipikirkannya. Dia hanya memperkenalkan dirinya dengan nomor tahanan, yaitu 17. Sedangkan Travis 77. Berbeda dengan Benji, ia langsung akrab dengan Travis dan mulai menceritakan semua kisah hidupnya sebagai penulis novel. This is ripping! Setelah itu beberapa tahanan bermain basket bersama di lapangan yang berada di antara sel-sel. Gubernur yang masih merasa eksperimen ini sebagai permainan, ia mengoper bola tersebut pada sipir yang sedang berjaga dan bola tersebut tak sengaja mengenai wajah si sipir. Suasana seketika berubah menjadi canggung dan salah satu sipir itu dibawa ke ruangan sipir. Saat di ruangan sipir, para petugas membahas kecerobohan yang dilakukan oleh gubernur tadi. Tapi dia tidak mempermasalahkannya, sedangkan para sipir yang lain merasa bahwa melempar bola ke petugas merupakan hal yang salah dan harus diberi tindakan. Lalu Chase mulai memperingatkan mereka semua dengan aturan yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka hanya memiliki waktu 30 menit untuk membuat keputusan. Karena takut melakukan tindakan yang membatalkan eksperimen tersebut, para sipir ini sepakat untuk memberikan hukuman kepada gubernur. Dan para sipir mengumpulkan semua tahanan dan menyuruh mereka semua berbaris di garis yang telah ditentukan. Lalu Chase memerintahkan gubernur melakukan push up 10 kali sebagai hukumannya. Namun saat gubernur masih menganggap sebuah eksperimen ini sebagai permainan, ia pun memerintahkan Chase menggunakan cara yang sopan karena dia lebih tua dari dirinya. Lalu Chase mengulangi perintahnya dan pria tua itu sekali lagi menjawab, "Tolong bicara yang sopan." Sehingga Chase pun murka dan menyuruh semua tahanan push up 10 kali sebagai gantinya, dan terpaksa mereka semua menuruti semua perintah dari Chase. Dan setelah melewati 30 menit, lampu alarm tidak menyala, yang berarti tindakan mereka semua dilakukan dengan benar. Kemudian film dilanjutkan dengan hari berikutnya, di mana terjadi kerusuhan dalam penjara itu. Jadi di sana Travis dan yang lainnya tidak mentaati peraturan pertama, di mana mereka semua harus menghabiskan jatah makanan mereka. Bahkan di sana Travis dan yang lainnya justru melempari petugas dengan makanan, sehingga para sipir ini mendiskusikan hukuman untuk Travis dan yang lainnya. Akhirnya para sipir di sana memutuskan untuk melakukan kebijakan dan memborgol Travis ke jeruji besi kamarnya. Sementara itu Benji mengalami penurunan gula darah yang dimana hal itu membuat dirinya sangat lemas. I gotta say, shut the fuck up one more time. Beralih ke hari ketiga simulasi, Benji tidak bangun karena penyakitnya itu. Di sana Travis meminta tolong untuk memberikan Benji sebuah suntikan insulin, yang mana sipir penjara itu menganggap akan melanggar peraturan mereka. First, a prison experiment, right? Yes. Why don't you try being rational? How is this rational? Bahkan pada malam harinya, para sipir menculik Travis secara diam-diam dan menggundulinya dengan sebuah alat cukur. Selain itu, petugas sipir mengencingi Travis, yang mana hal itu membuat Travis menjadi shock. Salah! What the hell? Setelah itu Travis kembali diantar ke dalam ruangannya, sembari disaksikan oleh para tahanan lainnya. Harga diri Travis seketika hancur, melebihi diperkosa bareng-bareng. Di sisi lain, para sipir benar-benar bahagia karena ancaman mereka langsung mempengaruhi para tahanan lainnya. Ditambah lagi lampu alarm tidak menyala, yang berarti tindakan mereka yang menghukum para tahanan ini direstui atau tidak disalahkan. Let it go. Di hari keempat, saat sarapan pagi, Travis mencoba menyelipkan sebuah roti untuk membantu mengobati kekurangan gula yang dihadapi oleh Benji. Saat memberikan roti tersebut, Travis menyarankan Benji agar menyerah saja alias pulang. Tapi Benji memilih bertahan, dan satu-satunya agar dia bisa bertahan, dia harus mendapatkan suntikan insulinnya. Sehingga pada malam hari, Travis mencoba untuk membujuk sipir untuk mengambil insulin tersebut. Sipir itu yang masih memiliki keperimanusiaan akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu si sipir diam-diam mengambil suntikan insulin di dalam tasnya Benji. Di sisi lain, Chase membangunkan seorang tahanan nomor punggung 22. Ia membawa tahanan ini ke sebuah ruangan yang tidak diawasi oleh CCTV. Lalu Chase menyuruh tahanan ini untuk mengocok dan mengisap pisang coklatnya. Tapi tahanan ini menolak karena ia masih normal, sehingga terjadi keributan antara mereka berdua. Karena terlalu ribut, sipir lainnya datang ke tempat itu sehingga aksi hisap-menghisap batal dilakukan. Setelah melakukan penggerebekan itu, sipir menyaksikan di CCTV ada sipir lainnya yang mengambil barang di tas para tahanan. Sehingga sipir itu digerebek dan ia terpaksa untuk menyerahkan suntikan insulin tersebut kepada Barris.
Setelah itu, Barris mengantarkan sebuah insulin kepada Benji karena yang meminta suntikan itu adalah Travis. Ia kemudian dibawa oleh para sipir dan dihadapkan kepada Barris yang lagi sedang cukuran. Travis lalu dihukum untuk membersihkan toilet, tapi karena ia merasa Barris telah keterlaluan, ia pun menolak untuk membersihkan toilet itu. Sehingga Barris pun murka dan memerintahkan para sipir yang lain untuk menyiksa Travis dengan memasukkan kepalanya ke dalam toilet tersebut. Dan setelah beberapa kali kepalanya dicelupkan, Travis pun akhirnya menyerah kalah kepada Barris. Setelah penyiksaan Travis itu, para sipir menahan bos yang lagi tidur. Ia dibawa ke sebuah ruangan dan dipukuli karena bos telah berkhianat dan bekerja sama kepada para tahanan. Ia pun diberhentikan secara sepihak sebagai sipir oleh Barris dan menjadikannya sebagai tahanan. Dan keesokan harinya, Barris kembali membriefing para tahanan dan memperkenalkan bos sebagai tahanan yang baru. Lalu Travis yang muak dengan semua eksperimen itu, ia pun memberanikan diri untuk melambaikan tangan kepada kamera dan berkata menyerah. Barris yang tidak ingin eksperimen itu batal, ia pun langsung mengancam Travis dan mencekik lehernya. Melihat Travis terancam, Benji memberanikan diri memukul sipir itu dari belakang. Lalu Barris yang merasa Benji melanggar peraturan dengan menyentuh tubuhnya, dia pun refleks memukul kepala Benji dengan tongkatnya. Benji seketika jatuh pingsan dan kejang-kejang. Suasana berubah menjadi benar-benar kacau. Travis yang dimasukkan ke dalam mesin laundry, sedangkan para tahanan lain mulai disiksa oleh para sipir. Saat di dalam mesin laundry, Travis mendapati ternyata terdapat sebuah kamera di dalam mesin tersebut, yang berarti hukuman yang diberikan Barris benar-benar direstui. Sehingga perlahan-lahan Travis mencoba meloloskan diri menggunakan gelang besinya dan langsung menghajar Chase yang ternyata adalah predator homo. Kemudian Travis meminta Nick mengeluarkan seluruh napi dengan kunci yang didapat dari seorang Chase. Selain itu, Travis juga memeriksa keadaan Benji yang ternyata kehilangan nyawanya. Dan karena kematian Benji itulah membuat seluruh napi tersebut emosi, sehingga membuat seluruh petugas sipir lari ketakutan. Time. Akhirnya pertarungan antara napi dan para sipir menjadi tak terelakkan, sehingga Travis yang menghadapi seorang Barris. Bahkan di sana dengan mengejutkan, Travis menggenggam sebuah pisau dari Barris lalu menghajarnya dengan sangat brutal. Akan tetapi karena kejadian tersebut, tiba-tiba lampu peringatan mereka menyala, sehingga pintu gerbang simulasi itu terbuka hingga membuat mereka semua untuk keluar dan menunggu mobil jemputan. Beruntungnya di sana mereka masih mendapatkan full gaji, walaupun hal itu benar-benar akan membekas di ingatan mereka. Still think we're high on the evolutionary chain. Tank purported to have ties to the government used for psychological. Setelah itu film pun kembali berlanjut kepada beberapa waktu kemudian, di mana Travis ini menyusul seorang bayi dan melihat keluarga bahagia yang ada di India. Hingga tak lama setelah itu akhirnya Travis bisa kembali bertemu dengan bayi. Kemudian film pun selesai.